Selamat malam. Halo. Yes. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Percakapan kali ini kita rekam, jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun. Jadi ceritakan masalah Anda supaya kita bisa memberikan apa yang sampean tanyakan, memberikan apa ya jawaban. Oke. Gimana Mbak Pripon? Oke. Di sini saya mau nanya soal saya disuruh notis. Saya tadi sore disuruh notis kan di telepon agensi. Itu padahal saya kan nggak tahu nih permasalahannya di mana. Itu gimana ya solusinya? Jangan maulah orang yang kerja sampean yang gaji majikan kok seenake dhewe, sak penake udelim agent ngongkon notis. Berarti kalau nanti sampean notis terus nanti dikasih CC yang baru, ya berarti kan sing mentul kan agentnya no. Lah sampean masih ingin kerja di situ enggak? Masih lah. Iya kalau masih udah nggak usah direken agentnya iku agent kentir, orang nggak ngapa-ngapain kok disuruh notis. Lah majikan ada masalah nggak sama sampean? Ada komplain-komplain apa enggak? Nggak ada? Nggak ada. Oh, Nggak kalau agentnya nyuruh sampai notis, agentnya bahasa Indonesia, bahasa Kantonis apa bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke, dalam bentuk chatnya apa? Chat tulisan apa ucapan? Ucapan. Ada kok saya rekam juga. Nah, itu direkam aja nanti. Sampai lapor ke KJRI. Alasannya apa kok nyuruh saya untuk suruh notis? Orang saya kerja baik-baik saja sama majikan kok disuruh notis. Aku baru dengar kali ini loh. Piye? Saya tuh kalau misalkan majikan sendiri ngomong langsung ke saya, oke lah, baik, nggak apa-apa. Ini agensinya loh yang ngomong, makanya saya bingung nih sekarang. Wes nggak usah direken. Selama majikan sama sampean tidak ada masalah, nggak usah direken dan jangan nuruti kata agent. Oh enggak, aku rasa ini. Yeah. Kalau agent yang nyuruh, ya agentnya kan butuh duit. Nah, makanya kan aku tadi ngomong kalau mbaknya resign, habis itu pasti kan majikannya kan telepon ke agent. Nah, otomatis agentnya kan ngasih ganti anak baru terus kayak gitu bayar. loh. Ini sering ini Mbak. Ini masa lalu balik lagi di hari-hari ini. Sebenarnya bukan masa lalu sih. Jadi yang pertama si agent itu mau ngompori anaknya. Yang kedua bisa jadi agentnya juga ngompori majikannya. Anakmu baik-baik saja ta? Iki enek sing luwih apik lho, sing wis pengalaman ngene-ngene kowe gelem, Mbak. Ini biasanya agent-agent yang kayak gini nih agent yang bayar murah. Majikannya itu bayar murah ke agent tersebut. Makanya agent itu golek duit. Bahaya iki, Mbak. Sampai selama sih ngomong duduk majikan gak usah direken, Mbak. Emang agentnya ngomongnya piye yang sampean? Bagaimana cara ngomongnya? Ngomongnya seperti ini kan dulu kan saya pernah ngomong ke dia, saya kalau setahun aja di sini boleh apa tidak? Itu cuma pertanyaan loh, bukan saya pengen notis di 1 tahun, enggak. Itu cuma pertanyaan saya. Terus dia tanya lagi kenapa. Nah, tapi saya nggak bales. Tiba-tiba setelah beberapa bulan dia ngomong lagi ke saya, kamu mau notis kapan? Katanya gitu. Lah saya kaget dong. Dari situ kan saya menjelaskan, saya cuma nanya setahun aja boleh enggak? Nggak ada ucapan saya buat saya mau notis nih di bulan ini, itu nggak ada sama sekali. Terus tiba-tiba disuruh notis. Kebetulan kan orang lama di sini kan lagi cuti. Aku kan ngomong, nantilah nungguin orang lama balik. Saya di sini masih punya tanggung jawab kerjaan. Saya nggak bisa ninggalin kerjaan saya begitu aja, kan saya nggak tega juga. Terus katanya kalau bisa secepatnya ya, katanya minggu depan. Inilah itulah. Keren ini. Loh, kok jadi malah dia yang ngatur buat saya notis dari sini. Agent ini keren nih. Asli agent ini keren. Sekarang saya tanya, sampean kan tanya begitu. Sekarang sampean sudah setahun belum? Belum. Nah, ini berarti meneh agent ini. Karena itu dia. Karena kalau belum setahun kan kita nggak bisa pindah. Akhirnya sampean harus pingin agent itu lagi. Ketika balik kayaknya itu potongan lagi. Pinter kali nih agent salesnya. Anjrit. Orang Indonesia nggak? Orang Indonesia. Wah, suanya itu. Salam aja dari wong gandeng sak donya gitu aja. Ya pokoknya masalahnya apalagi sebelum kejadian saya itu, teman saya bulan lalu itu ya sama juga
nunggu di situ selama beberapa hari nggak dapat job, dia dipulangin kan otomatis. Saya nggak mau itu kejadian ke saya. Ya sampean jangan sampai lah amit-amitnya sampean harus finish lah. Tapi gini, kalau hubungan sampean seperti bojoku tadi bilang, kalau hubungan sampean sama majikan nggak ada masalah, majikan juga nggak nyuruh sampean pulang, nanti bisa jadi aku nggak ngerti ya. Dia bisa bersilat lidah dengan majikan dan ABCD. Kalau ada rekaman itu, tunjukin aja rekaman itu ke majikan. Sebenarnya kan sekali lagi, namanya agent itu bisa ngelakuin apa saja ya. Saya nggak mau berpikiran jelek sih. Ya, yang penting jangan disebutin agentnya. Saya nggak mau berpikiran jelek terhadap agentnya. Tetapi ketika mereka memperlakukan teman-teman seperti ini, otomatis kan saya berpikir, kenapa kok dibegitukan? Kenapa kok teman-teman itu dibegitukan? Boleh nggak? Saya kan jadi berpikir seperti itu nggak? Iya, betul. Nah, itulah yang akan membuat teman-teman jadi jauh lebih pinter. Ya kan? Ketika ini ditonton sama teman-teman yang lain, motif-motif itu tidak hanya tukang-tukang tipu. Motif-motifnya agent itu juga macam-macam gitu. Untuk membuat bagaimana agar dianya dapat bonus atau agar perusahaannya dapat uang masuk lagi, karena itu kan karakter kan. Karakter orang yang ada di dalam agent tersebut gitu loh. Bukan agentnya yang nggak bagus, tapi karakternya. Agar mereka supaya mendapatkan angka lebih gitu. Dan kalau ngomong kan nggak pakai perasaan tuh. Nyuruh sampean kalau cepet minggu depan. Nah, ini gimana ceritanya? Iya. Sebenarnya titik lemah saya itu sekarang saya nggak bisa bahasa. Kalaupun saya bisa bahasa, saya tanyakan langsung ke majikan saya, apakah benar saya sudah tidak dibutuhkan di sini? Kalau semisalkan emang benar, kenapa beliau nggak ngomong langsung ke saya? Itu sih sebenarnya titik lemahnya itu, saya nggak bisa bahasa. Cara tanyanya jangan begitu, gitu, begitu. Cara tanyanya sampai lapor ke majikan. Dadai, aku tadi ditelepon sama si agent, katanya kok saya suruh notis, saya masih mau kerja di sini Dadai, kayak gitu loh. Jangan komplain ya. Jadi majikan sampean ini nggak tahu menau tentang urusan ini, ya nggak? Jadi sampean jangan komplain ke majikan, tapi kasih tahu ke majikan, dan sampean lebih berharap sama majikan untuk tidak memecat sampean. Jadi biar kerja sampai finish kayak gitu loh. Ya enggak? Intinya sampean ngomong sama majikan, Dadai, mau ya ti don lekong. Ya ti don lekeng. Kem dausin gamyak le ya agent tape ngowa. Goile kiongo dong le cho cicik itu notis ya. Cicik itu notis mengundurkan diri. Goi kok agent kiongo cicik ka. Dada om miwa tim kawi kamke. Oyu hai to jomun longnin. Bilangnya gitu ya. Ngoyu hai li to jomun longnin. Jomun itu kerja sampai finish kontrak 2 tahun gitu loh. Ya enggak? Iya. Dada pong ngo heyan ne yu wen qin yu go le wen qin mai yu wan, kayak gitu loh. Saya nggak ingin bermain-main di sini, aku pengennya kerja kayak gitu loh. Jadi dengan cara yang seperti ini sampai jangan emosional kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan majikan itu lebih percaya sama sampean. Kalau suatu saat agentnya itu nggak iso ngompori sampean, genti ngompori majikan, mudah-mudahan dengan sampean ngomong kayak gitu kan, gak lah aku panggah gak cece iki lo api kayak gitu kan, walaupun gak iso ngomong tapi lo dia ngerti penggayaan kayak gitu loh, ya enggak? Jadi sampean harus seperti itu aja. Lebih menunjukkan bahwa sampean iso kerja. Nah, nggak kurang bahasa nggak masalah karena masih baru. Non-ek kan? Non-ek mana? Non saya. Nah, non-ek kan, apalagi non-ek. Kalau non-ek sampean harus mbuh piye carane bismillah sampean harus bisa finish kontrak. Gitu ya. Iya. Jadi nggak usah risau, nggak usah sedih, nggak usah bingung, nggak usah direken omongane agent, pikir sampean lagi ngipi nglindur agentnya sampean kayak gitu ya. Yang penting sampean tetap fokus bekerja kayak gitu ya.
Iya, betul. Wes gak usah pusing dengan majikan yang enggak dengan agent yang enggak jelas kayak gitu ya. Oke. Ada pesan enggak, darling? Ya enggak, wis semuanya sudah terjawab. Unek-unek, kegerundelan, kegalauan, kira-kira ada yang masih nyantol nggak di pikiran? Cukup kayaknya. Cukup ya, aman ya. Yang penting Aman. jaga kualitas bekerja aja. Karena fenomena ini ternyata muncul lagi. Fenomena seperti ini keluar lagi. Dan ya mungkin moga-moga dugaan saya itu salah, agent itu. Karena yang selalu kayak gini itu ya memang agent itu. Ada beberapa agent yang memang begitu karakternya. Karena memang tapi kayaknya sepertinya ini juga kayak udah disetting oleh mereka, soalnya pengganti sayanya pun udah ada. Nah, kan makanya jadi di sini tuh kayak gitu loh. Jadi mereka itu sebagai agent yang memang besar, yang gede, jadi hanya persinggahan. Setelah itu habis selesai mereka dapat buang. Teknik dan cara mereka memang begitu gitu. Tata caranya mereka itu dalam berbisnis itu kok begitu gitu. Dan yang menjadi hebatnya ketika menggunakan sistem yang seperti itu, agent itu tetap aja hidup gitu loh. Itu loh Mbak, itu yang menjadikan kita ngerasa kok gini-gini amat gitu loh. Cari uangnya tuh kok kayak gini gitu loh. Dan yang menjadi sasaran juga ya, kenapa? Iya, ngeri juga ternyata yang menjadi sasaran pasti anak baru. Pasti itu. Kalau yang lama wis ngerti, nggak bakal ke situ. Itu dipenuhi anak-anak baru yang gampang-gampang diaturnya, gampang-gampang diintimidasinya. Agent. Soalnya kalau belum 1 tahun itu masih belum bisa untuk pindah agent. 1. Yang kedua, sampai pengalaman kan juga masih belum banyak. Ya enggak? 1 tahun kan otomatis bahasa aja masih timik-timik toh. Bayi baru 1 tahun kan otomatis kadang jalan aja kan belum pantek bisa toh, perlu dituntun kan kayak gitu loh. Jadi sampean harus tanamkan dalam pikiran sampean bismillah aja, mudah-mudahan diparingi bisa kerja sampai finish. Enggak, itu jelas, tapi sambil berpikir. Ternyata Hongkong itu sedemikian kerasnya gitu loh. Sehingga anak-anak baru inilah yang menjadi target. Nah, inilah tujuan saya berkonten itu begini, Mbak. Jadi yang baru-baru ini juga mulai mempelajari, mulai mengetahui, mulai memahami bahwa kita tidak hanya mencari uang di sini, tapi ternyata banyak intrik, banyak permusuhan, banyak lika-liku gitu. Nah, kalau yang sudah lewat 1 kontrak itu udah pastinya juga jarang mau balik ke situ sih aku rasa. Yeah. Jadi di situ itu yang diisi itu memang anak-anak baru semua. Nggak tahu ya, nanti sampean perhatikan apakah benar ketika sampean kemarin di boarding itu isinya anak-anak baru semua gitu. Kan kita nggak tahu. Jadi kita taunya ya dari masukan-masukan seperti ini. Dan sebenarnya ini bukan menjadi rahasia umum. Tapi kenapa juga KJRI membiarkan? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kok sudah jelas-jelas kayak gitu tata cara berbisnisnya, tapi kok masih jaya dan hidup gitu. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini perlu dilaporkan loh ke KJRI. Lah sekarang buktinya dia juga masih hidup kok. Nggak ada rekor soalnya majikan dan agent ini nggak usah ke KJRI, labor. Yuk KJRI no, biar ditegur agentnya. Lah saiki nek sing duwe agent kan KJRI. I know. Kan pertanyaan saya tadi ngomong, iya kan? Agent ini sudah lama begitu. Tapi kan nggak ada yang lapor ke KJRI. Kata siapa? Gak mungkin anak-anak ndak lapor. Jarang kok yang lapor. Enggak. Ya, sebanyaknya kasus itu loh. Semuanya anak-anak itu tahu kalau kita berbicara agent tersebut gitu loh. Sampai liburnya hari apa? Hari Senin. Oh, pas ini. Kan? Bawa ke labor. Rekaman-rekaman itu. Kalau labor kan jelas, wong agent itu juga undernya labor. Kenapa kok kayak gini? Cuman buktinya cuman 1. Kalau buktinya 5, 6, 7 ya bisa kelar itu. Nanti kalau telepon lagi ngomongin masalah ini lagi direkam lagi aja ya. Nah, pokoknya sampai suruh saya sebutin. Ini agentnya agent sebutin apa? Mbak kerja di agent itu kok gini sih? Aku bingung kayak gitu loh. Jadi kan mancing kayak gitu ya. Ya dipancing-pancing. Tapi ya sampean udah harus ngerti kan, harus pintar bahwa mereka mau trik kayak gini gitu. Nah,
Ya itu Iya. tadi sih, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik sampai akhirnya sampean finish. Ya kalau nggak finish dikuatin di 1 tahun lebih 1 Berarti bulan. nunggu 1 tahun ya? Jangan kan 1 tahun finish kontrak pun aku mau. Nah, Cuman ya. kenapa lo disuruh notice? Makanya ini yang harus sampean waspadai ya kan. Maksudnya jaga baik-baik dan bekerjanya tetap ritmenya, kalau perlu sampean ada teknik baru, trik baru yang membuat majikan sampean jauh lebih seneng, jauh lebih tidak ingin melepaskan sampean. Kerja yang rajin. Jadi itu jadi lebih ya apapun ya, yang tahu kondisi kan sampean kan, yang tahu keadaan majikan kan sampean. Nah, bagaimana sampean juga berpikir kuat-kuatan, bukan berpikir jelek sama orang, tapi berpikir gimana caranya kualitasku itu lebih baik dan majikanku lebih seneng aku dan akan mempertahankan aku sampai mau renew kontrak berikutnya. Ini nanti akan saya bahas di pemikiranku, nanti tak bahasakan di konten tersendiri tentang teknik dan praktek-praktek di lapangan yang seperti ini, biar teman-teman juga semakin tahu dan semakin paham dan bagaimana cara menghadapinya. Tatak loh berarti Mbak masuk gak iso bahasa tapi apik ta Mbak majikane? Oh, apik banget, Mbak. Nah, Apik banget. Sambil di istighfari tetap ya Mbak, ben majikane terkiwir-kiwir karo sampean terus. Itu doa yang terbaik buat sampean lah kayak gitu ya. Terima kasih. Siap. Kalau ada apa-apa telepon nggak apa-apa ya. Siap. kayak gitu ya. Oke. Sehat selalu Mbak ya. Yuk. Yuk, bye-bye. Bye. Iya, darling. The best. The best apa kentir? The best. The best. The best Mbak gelem cerita. Gawe agent kentir ngono jenenge. Kentir Agency Employment. Employment Agency. Kentir Employment Agency. Piye ter kentir, enek majikan gak ter kentir. Jenenge wis kentir Mbak lho kok goleki ya. Aku juga heran gitu loh. Aku mikir kasus kayak gini tuh KJRI juga udah tahu lah. Masa? Udah paham. Ya sembuh lah. Pokoknya kita yang harus pinter ya teman-teman. Kita jangan berharap orang lain. Kita jangan mengharapkan orang lain yang harus tolongan aku, bantuin enggak. Kita sendiri yang harus belajar melihat, memahami situasi, kondisi dan keadaan. Karena sekali lagi sing ngadepi ya sampean Mbak, dudu aku. Aku kan cuma nampani teleponnya sampean Mbak. Kan seperti itu ya. Oke. Itu aja dari kita, dari kami. Semoga Mbak finish 2 tahun. Amin. Dan tidak terjadi sesuatu apapun. Amin. Jangan majikannya semakin baik, majikannya semakin terkewer-kewer, semakin gak ingin melepaskan Mbak Akhirnya finish. Amin. Dan akhirnya terselamatkan dari godaan-godaan kentir employment agency yang ngelundas sih. Oke, ditulis sih. Hati-hati Mas. Hati-hati Mbak kentir. Hati-hati terhadap agent kentir employment agency. Oke teman-teman, sangat sudah mendengarkan. Hati-hati loh, jangan disebut loh ya agent. Iya, kentir ya. Kentir. See you next video. Bye bye.